perjumpaan dengan Tuhan. Itulah pokok bahasan Sapa Gembala GKI Gunung Sahari pada hari ini. Dasarnya diambil dari kitab Injil Lukas pasal 19 ayat 5. Di sana dikatakan, Yesus melihat ke atas kepada Zakius yang naik pohon ara, dan ia berkata, "Zakius, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Saudara-saudaraku, memang lain dahulu, lain sekarang. Dahulu, sewaktu Yesus masih ada dan hidup di dunia, siapa saja termasuk Zakius masih mungkin bisa berjumpa dengan Yesus dalam hidupnya. Tapi sekarang, setelah Yesus tidak ada dan tidak hidup lagi di dunia, siapa yang bisa berjumpa dengan Yesus dalam hidupnya? Jawabannya, tidak seorang pun yang bisa. Kalau toh orang beriman tetap yakini, sekarang ini pun kita tetap bisa berjumpa dengan Yesus. Ya oke, lalu bagaimana caranya? Dan apa buktinya? Ternyata inilah caranya dan buktinya. Pertama, bagaimana cara orang bisa berjumpa dengan Yesus? Perjumpaan sejati dengan Yesus selalu bisa terjadi di dalam hati manusia. Kita misalnya bisa tanya, sesungguhnya di mana sih Zakius berjumpa dengan Yesus? Secara faktual, dalam kenyataannya, jawabannya ya gampang saja. Seperti kata Alkitab, Zakius berjumpa dengan Yesus di Yeriko, di kota di mana Zakius jadi kepala pemungut cukainya. Tapi secara spiritual, secara rohani, jawaban yang sesungguhnya adalah Zakius berjumpa dengan Yesus di dalam hatinya. Di dalam hatinya Zakius sungguh-sungguh bisa jumpai, rasakan Allah yang kasih dirinya melalui perbuatan kasih Yesus. Perbuatan kasih Yesus yang mau pedulikan, mau sapa dengan ramah, datangi, terima dirinya yang penuh dosa, bahkan sampai Yesus mau menumpang dan bergaul dengannya dan keluarganya di rumahnya. Justru ketika kebanyakan orang, kalau bukan semua orang pada zamannya, tidak pedulikan, rendahkan, hinakan, jauhkan, tolak, benci, sama sekali tak kasihi diri Zakius, karena dirinya adalah seorang kepala pemungut cukai yang waktu itu disamakan dengan orang berdosa dan kaki tangan penguasa Romawi. Ya, seperti hati Zakius bisa rasakan perjumpaan dengan Allah melalui perbuatan kasih Yesus. Demikian pula hati setiap orang bisa rasakan perjumpaan dengan Yesus melalui perbuatan kasih kita, orang Kristen, kepada satu sama lain dan kepada sesama kita. Kedua, apa buktinya orang telah berjumpa dengan Yesus? Perjumpaan sejati dengan Yesus selalu bisa terbukti dalam perubahan hidup manusia. Yesus pernah katakan, bahwa orang yang banyak merasa dikasihi atau diampuni bisa banyak berbuat kasih juga. Tapi orang yang sedikit merasa dikasihi, sedikit merasa diampuni, bisa sedikit saja berbuat kasih. Seperti kata Yesus tentang seorang perempuan penuh dosa yang satu hari basahi kakinya dengan air matanya, seka kakinya dengan rambutnya yang panjang, cium kakinya, minyaki kakinya dengan minyak wangi. Yesus berkata, orang yang sedikit diampuni, sedikit dikasihi, sedikit saja ia berbuat kasih. Lukas 7 ayat 47b. Tersirat dalam perkataan Yesus sebaliknya, orang yang banyak diampuni, banyak dikasihi, banyak juga ia berbuat kasih. Ya, seperti banyak perbuatan kasih perempuan penuh dosa itu kepada Yesus. Kenapa? Karena banyak perbuatan dosanya diampuni Yesus. Dalam amat banyak dosanya,
Hati Sakyus pun merasa amat banyak dikasihi, banyak diampuni oleh Yesus. Makanya tidak heran bila perubahan atau pertobatan yang radikal, yang 180 derajat, yang bertolak belakang lalu terjadi dalam hidupnya ketika ia pun mau begitu kasihi Yesus dan sesamanya, sama seperti Yesus telah begitu kasihi dirinya. Persis seperti kehendak Yesus, seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus mengasihi. Yohanes 13 ayat 34b. Perubahan atau pertobatan hidup memang selalu jadi bukti otentik yang tidak bisa diragukan lagi tentang perjumpaan sejati, bukan palsu, dari seseorang dengan Yesus di dalam hatinya. Ya, perjumpaan palsu dengan Yesus di luar hati, termasuk di kepala, yang hanya bisa berpikir, berdebat tentang Yesus, nyaris tidak pernah bisa ubah hidup manusia. Sebaliknya, perjumpaan sejati dengan Yesus di dalam hati selalu bisa ubah, terus ubah hidup manusia sampai hidupnya bisa makin menyerupai hidup Yesus. Ya, benar, sekarang pun kita tetap bisa berjumpa dengan Yesus karena Ia selalu mau hadir dalam setiap perbuatan kasih. Melalui perbuatan kasih, hati setiap orang, termasuk kita, bisa sungguh rasakan perjumpaan dengannya dan alami perubahan hidup olehnya. Karena itu, marilah kita saling perjumpakan Yesus dengan saling berbuat kasih satu sama lain dan bersama-sama. Biarlah kita pun mau perjumpakan sesama kita dengan Yesus melalui perbuatan kasih kita kepada mereka.